Salam sukses Sobat HRS. Kali ini kita akan belajar sukses dari sebuah pohon, yang mana pohon ini sangat akrab dan begitu dekat dalam kehidupan kita. Tak ada literatur pasti dari negara mana asal pohon ini, tapi diperkirakan pohon yang akan kita jadikan sebagai guru pada hari ini sudah dibudidayakan ribuan tahun sebelum Masehi di Afrika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Andes di Kolombo. Sobat sukses mau tahu pohon apa itu? Ya, inilah pohon yang tepat berada di belakang saya ini, yaitu pohon kelapa. Sebelum saya mengajak sobat semua lebih dalam berguru terhadap pohon yang kita akan bahas ini, saya mau tanya kepada sobat sukses semua. Ketika saya meminta sobat menunjukkan kepada saya 3 nama orang yang paling sukses di kampung ini, kira-kira apa yang menjadi parameter yang kita gunakan untuk menentukan nama-nama orang yang paling sukses di kampung kita ini? Ya, mungkin ada di antara kita yang akan memilih seseorang yang dianggap sukses karena dialah di kampung ini yang paling banyak hartanya, atau seseorang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, atau bisa jadi itu yang paling tinggi sekolahnya dan paling banyak gelar di belakang namanya, atau bisa juga yang paling kekar badannya, punya keterampilan bela diri, atau di tempat tertentu dia dikenal sebagai jawara di kampung itu. Ya, boleh jadi. Nah, apakah parameter yang kita gunakan untuk menentukan orang sukses ini salah? Jawabannya tidak. Kita boleh saja menetapkan kriteria seorang yang kita anggap sukses karena dia memiliki harta melimpah, jabatan dan gelar yang sangat wah, serta perawakan tubuh dan punya bela diri membuat seorang yang berhadapan dengannya hatinya membuncah. Asalkan apa? Asalkan semua yang dimilikinya, hartanya, tahtanya, kemudian pangkatnya, kemudian bentuk tubuhnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairum minnas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bermanfaat dari orang lain? Kita akan berguru pada alam, yakni pohon kelapa yang berada di belakang kita ini. Sobat sukses yang sangat saya cintai, mari kita lihat baik-baik. Semua bagian dari pohon kelapa yang berada di belakang kita itu penuh guna dan manfaat. Akarnya bisa dijadikan untuk membuat bahan kerajinan yang sangat memikat. Batangnya bisa kita gunakan untuk membuat sebuah bangunan yang sangat kuat. Belum lagi daunnya bisa kita gunakan untuk janur kuning bagi pesta pernikahan, atau ketika lebaran kita buat untuk pembungkus ketupat. Lidinya bisa dijadikan sebagai sapu pembersih halaman. Belum lagi buahnya, semuanya bermanfaat. Bisa jadi barang jualan. Kulitnya bisa jadi sabut yang bisa dijadikan produk kerajinan. Batok atau tempurungnya bisa jadi bahan bakar unggulan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari panggang memanggang sampai pembangkit listrik bioenergi bertegangan tinggi. Airnya pelepas dahaga ketika puasa, dan kalau diolah lebih dalam bisa menjadi natake koko untuk santapan. Dagingnya bisa diolah jadi santan. Semuanya bermanfaat, sobat. Setinggi apapun pohon kelapa, daunnya selalu menjulur ke bawah, tak pernah sombong, dan saya akan selalu berbicara kepada akar dengan merendah, agar jangan pernah lupa kepada jasa tanah. Pohon kelapa ini tak terlalu memilih tempat hidup. Akarnya serabut seperti rambut, mencengkram tanah di mana dia tumbuh. Dia tidak mengganggu. Bahkan di mana dia tumbuh,
akan membuat kontur tanah semakin kuat. Begitu juga kalau pelepahnya jatuh, tidak pernah mengganggu tetangganya, karena dia jatuh pasti di dekat pohonnya. Sobat, begitulah pohon kelapa, hidup penuh manfaat. Salam sukses HRS. Mari kita hidup sukses dengan menebar manfaat seperti pohon kelapa yang di belakang kita ini. Salam sukses Sobat HRS. Hidup raih sukses.